kasih lagi-lagi kita ngomongin soal dangdut karena dangdut itu adalah satu genre musik yang sampai kapanpun tidak akan pernah dipisahkan dari masyarakat Indonesia. Setuju? Setuju. Mau larinya kemana? Mau ke jazz, mau ke rock apa? Ujung-ujungnya tetap dangdut ya? Hidup dangdut! Biasa aja lo biasa. Pak Wendy, kan udah dibilang nggak boleh berantem sama penunggu rumah di sini. Sudahlah, saling berdampingan walaupun beda alam. Nggak, masalahnya nih makin mengganggu penghuni rumah sini. Nah itu dia kenapa kita panggil Caca. Oh iya. Om Caca di sini. Gimana menurut Kang Caca sendiri aura-aura yang terlalu berat di daerah mana? Pak maaf, ini bukan paranormal. Oh, saya pikir yang suka ngelukis matanya ditutup. Bukan, dia hasil lukisannya. Hasil lukisannya. Oh, Om Caca, Om Caca, sebelum kita ngobrol sama Om Caca, kan kayaknya agak sepi nih ya kalau kurang perempuannya ya Om Caca ya. Gimana? Ini perempuan nggak? Iya kan udah 2 cewek 1 cowok, udah aman lah. Ah, kok 2 cewek? Kan ceweknya Cowoknya 1. ini? Nah ini sama rambut lu kan. Tapi ini punya kebiasaan buruk nih. Bukan buruk sih. Apa? Jadi Kebiasaan kalau buruk? sore sebelum tidur misalkan dia mandi keramas, dia nggak pernah dikeringin dulu langsung tidur. Kok tahu? Itu karatan. Itu besi. Ini dicat. Ada aja. Ini kan Om Caca penyanyi dangdut tahun 80-an. Ya. Nah sekarang kita akan mengambil yang genrenya tahun 90-an dan 2000-an. Langsung saja mari kita sambut, ini dia Ira Suara dan Nita Thalia. Ya ampun, kayak masih gadis-gadis gimana gitu ya. Gadis, aduh terima kasih loh. Apa kabar? Sila duduk. Itu ada satu om udah. Aku udah siap-siap. Sila nggak apa-apa. Kita pegangan tangan dulu kayak mau nyebrang ya. Ini kenalkan nih bapaknya Wendy. Apa kabar senior? Silakan. Bapak gue itu. Apa kabar? Cuma dapat salaman doang, cium mah nggak dapet. Kalau mau dapat cium dari ini, mau? Boleh. Ini mah teteh gua. Netralisir om. Oh enggak, gue tampol ya. Enggak. Cipan, lu mestinya nggak terima lu dibilang abis keramas langsung tidur terus karatan. Dia juga gini, dia salah nih. Kenapa? Kalau orang abis mandi keramas sisiran, dia rambutnya diserut. Makanya tipis, habis. Begitu jahat deh ya. Dia nggak pernah berhenti dari dulu begitu tuh. Justru tapi jangan salah loh. Justru biasa di mana ada konflik tiba-tiba bisa muncul sebuah cinta. Ya kan seperti itu. Benar sekali. Pernah nggak sih dalam selama perjalanan karirnya timbul sebuah konflik dalam diri yang kayak, aduh kayaknya pengen ngelepas dangdut deh, kayaknya pengen coba aliran pop, aliran jazz, rock. Pernah nggak mengalami konflik dalam diri? Kalau aku pernah. Pernah? Aku pernah. Kebetulan sih sebenarnya sebelum di dangdut, kebetulan sama kakak tuh bikin vokal, ngeband gitu ya. Jadi sebenarnya mungkin terbentuknya pribadinya tuh lebih ke grup gitu. Dan kalau pas di dangdut, saya solois terus sering nyanyi sendiri. Kadang-kadang sebenarnya nggak pede. Sebenarnya saya orang nggak pede gitu. Jadi masa? Kadang-kadang suka bingung gitu. Malu sebenarnya. Saya pemalu orangnya. Oh. Orang pemalu tapi ngaku-ngaku ya saya pemalu. Ini bagus. Ini yang hitam pemalu. Nah, ini yang coklat pemabuk. Mabuk angkot. Tapi yang diomongin dia tentang saya bener semua sih. Tuh kan? Nyerah gue daripada dia. Biarin aja antepin. Tapi Bapak nggak mabuk alkohol, Bapak mabuk janda ya Pak ya? Oh iya. Iya benar. Kadang-kadang. Ini bisa dibilang, kita bilang adalah penyanyi dangdut senior. Ya. Sekarang kalau aku mau tanya dari yang tahun 2000-an dulu deh, mulai terjun di dunia dangdut secara serius itu kan tahun 2000-an. Tahun 2000. Nah sekarang ngerasain bedanya sama dangdut tahun 2000-an sama 2015 ini, berasa nggak ada bedanya? Jelas beda banget. Kalau dulu dangdutnya tuh lebih ke apa ya, dangdut pure gitu. Kalau sekarang itu aliran dangdut itu genrenya musiknya beda-beda. Ada yang house musik, terus ada lagi apa tuh sekarang koplo. Terus ada lagi rock dangdut. Tuh aku mulai masuk rock dangdut tahun 2004. Itu terus ada lagi apa ya kayak reggae. Ada reggae dut? Ada dong, ada reggae dut, ada pokoknya ya, skadut apa? Skadut ada lagu. Iya,
lagu salah satunya lagu Warudoyong. Warudoyong ya, Adi Satwa. Kalau nyanyi sambil gini-gini. Pogo. Nah itu banyak pokoknya. Nah ini nih sering banget kalau lagi ada konser ska, Kang Caca Andika sering ikut joget. Yang bener. Bener, kalau yang lain kan kena badan, dia nggak kena rambut. Rambut makanya rambutnya Gaya-gayaan dia, so ikutan muda. Lo nggak boleh gitu Om Caca ini rambutnya memang sengaja tipis karena dia bagi dua sama kumis ya Om ya. Ci, kumis ya. Ci, saking aja saya banyak banget sama emaknya nih. Makanya saya nggak bakalan Sosok deketin mak gue. Mak gue juga hilap milih-milih. Sekarang kamu mau nanya penyanyi dangdut yang cewek berasa kalau makin kesini untuk penyanyi dangdut cowok itu berkurang. Itu atau emang masyarakat tuh pengennya ngelihatnya yang kalau dangdut, ngomongin dangdut ya udah cewek. Karena goyangnya lebih asik. Sebenarnya sih bukan sebenarnya penyanyi dangdut cewek itu cowok itu bukan berkurang. Memang dari dulu sampai sekarang penyanyi dangdut itu penyanyi dangdut cowok itu memang perbandingannya sama penyanyi dangdut cewek itu 1:10. Memang betul. Lebih banyak penyanyi dangdut cewek daripada yang cowok. Kenapa gitu? Kenapa lebih banyak yang seperti? Kita tanya sama yang cowok. Nah itu dia kenapa tanya sama yang cowok. Bapak cowok tulen kan? Sekarang kan Kadang-kadang. itu ada dalam ceritanya. Oh, ada cerita lagi di dunia ini perempuan prosentasinya lebih banyak. Betul. Wajar dong kalau penyanyi yang perempuan pun lebih banyak daripada laki begitu. Dasarnya hanya itu. Enggak, tapi kan maksudnya ini kan kita ngomongin masalah dangdut. Kalau kita ngomongin pop kayaknya penyanyi cewek cowok kan imbang ya. Kalau dangdut kenapa penyanyi cowoknya cuma seetik gitu loh, Pak? Kalau cowok apa ya yang diharapkan dari itu kan hanya masalah kualitas mungkin ya. Suara mungkin ya. Tapi kalau perempuan kan banyak yang menunjang suksesnya itu mungkin gini, dia performanya bagus, apa segala macamnya bagus. Mungkin gini kan kalau menurut aku sih ini banyak juga para musisi terus teman-teman dangdut juga bilang kalau penyanyi dangdut cowok itu maaf mungkin kurang kalau produser bilang mah kurang komersil gitu jadi kalau berasa kurang komersil ini betul dia komersil banget apalagi kumisnya harus mengakui begitu. Cuman kalau laki banyak faktor kebetulan sukses hanya karena satu warna suara yang menonjol itu bisa mengangkat seorang lelaki untuk jadi penyanyi. Lagu juga yang kuat bisa mengangkat. Tapi kalau lagu biasa-biasa nyanyinya hanya biasa-biasa rasa-rasanya itu cuma hoki aja lah. Nah, makanya maaf nih Kang Caca Andika sadar betul akan hal itu. Kalau cowok itu regenerasi di dangdutnya susah. Makanya lihat, dia sekarang udah mulai mengarah ke dua penyanyi wanita yang sudah sangat terkenal. Rambutnya ngikutin Ira Suara, kumisnya Iis Dahlia. Iis gede gini, kumisnya kan tebel ini Iis. Jadi mau arahnya ke sana. Jadi biar nggak terlalu tertinggal. Mungkin gitu. kalau boleh, kalau menurut aku sih mungkin memang dari segi penampilan kalau perempuan itu kan lebih bisa di make over ya. Ada bukan hanya di make up baju, kadang-kadang dari wajah juga bisa lebih banyak bisa dipercantik dengan apa. Kalau laki-laki kan kadang-kadang kostum juga kan. Iya gitu aja ya kalau laki-laki ya. Kalau laki-laki nggak bisa di-up, kalaupun kostum ya hanya ganti make up juga yang secukupnya. Jadi bisa dibilang gitu. Secara keseluruhan itu memang perempuan lebih bisa untuk disukai lah, dimasukin lah sama dibuat masyarakat lebih indah gitu, dibuat lebih kayak baju gaun yang bagaimana aja bisa jadi dramatis gitu saatnya di panggung walaupun cuma kalau diem. Kang Caca pakai gaun kan lucu ya. Yang jelas kerja keras lah. Kalau lelaki tuh kerja keras. Jadi harus akalnya banyak gitu untuk bisa meraih sukses gitu. Seperti saya juga kan nggak merasa suara bagus atau apa. Bagaimana saya bisa mengikuti Haji Mansur S, bisa mengikuti suara Haji Oma setelah kita punya fondasi bisa mengikuti lagu-lagu itu baru kita bentuk jati diri gitu. Hanya itu. Tapi jangan salah, ini satu-satunya penyanyi dangdut cowok yang bisa menirukan suara cewek. Hah? Nyanyi dangdut bisa semua karakter. Oh iya, karakter bisa. Coba tes. Coba suaranya ini penyanyi dangdut yang baru-baru ya. Iya. Dora the Explorer. Film
Mau siapa teh? Mau siapa teh? Terlalu enteng. Jangan warnanya. Ica Trisnawati coba. Lagu dungkang ya. Ica Trisnawati. Terlalu ringan. Ih, sombong. Evita Mala. Apalagi? Bapak Siapa ya? Iya, Bustami, Zapin. Daripada saya bilang oke, saya bisa, mendingan bilang gitu aja, jadi saya nggak sampai. Aku coba contohin, Bapak harus percaya diri dong. Nggak bisa tuh. Dari mana tahu begitu? Ece teh kan kalau keluar kota sama saya kan suka nyanyi. Itu dangdut cewek, suara cewek. Pak, mau nyanyi atau enggak? Kalau nggak nyanyi mendingan Bapak keluar. Ya udah, atau gini aja deh. Ada jalan nggak? Atau gini aja. Gimana kalau nanti ketiga-tiganya nyanyi? Mau nanti apa sekarang? Mau nanti atau yang games? Mau nanti atau sekarang? Nanti aja karena kita nanti akan mendengarkan suara emas yang pasti bukan dari Caca Handika karena Caca Handika tadi udah. Salah, suara emas. Bapak suara apa? Dipuji-puji kagak mau. Bapak suara emas. Saya orang Tasik, orang Sunda, suara akang. Emas mah orang Jawa. Sini, yuk berantem yuk. Biar selesai urusannya, nggak ada dendam. Untuk menghadapkan suasana, silakan Mbak Ira. Mbak Ira Sora akan bernyanyi untuk kita semua. Jangan kemana-mana, kita berbintang, asalkan laguku kan tetap berdenjang, menggoyangkan kaki setiap insan, hilangkan rasa luka terpendam, bergema